Halo teman-teman, sekarang aku udah sama narasumber nih. Yuk, kenalan yuk. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ramzi Kustomi dari kelas 11-6. Ya, saya Tasmira Argia Soanida dari kelas 11-4. Halo semuanya, aku Azrian dari Kelas. Aku Bima dari 10-2. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai Dino Edios dari kelas 10-5. Halo teman-teman, di sini saya bersama Syifa dari 10-1. Kak Atika dari kelas 12-3. Halo semuanya, nama aku Tiara Sabrina dari kelas 12-3. Perkenalkan aku Bian. Kalau aku Aska. Nama aku Kak Parsha. Nama aku Andra. Nama saya Rifki. Cukup sering menurut saya ya. Kalau dibilang sering sih enggak, tapi kalau di sekolah suka sih. Buat aku personally, aku jarang banget minum yang berasa dan berwarna sih. Kalau aku suka sih, soalnya kayak enak gitu. Sering. Tidak. Sering. Untuk minuman itu biasanya aku lebih sering minum air putih. Itu biasanya kayak aku minum air putih 2 liter gitu kan sehari. Terus sama aku biasanya sarapan itu minumnya teh, atau enggak kalau misalkan pulang sekolah aku minumnya susu coklat. Kalau aku sih lumayan sering. Aku juga lumayan sering. Seminggu sekali lah. Sering. Iya sering. Bisa. Kalau menurut saya sih, ini menurut saya biasanya anak-anak seumuran kita nih mah ya, alasan utama kenapa kita mau buara dan berasa, yang pertama dari mungkin karena kita lapar mata nih, kita udah nafsu duluan sama berwarna, kayak tampilannya tuh menarik mungkin ya. Kalau berasa supaya apa ya, biasanya kan ya namanya kita anak muda pengennya kan ada sensasi baru. Jadi biasanya kalau minuman yang nggak berasa mulu di kita tuh hambar gitu, karena kita udah terbiasa sama yang berasa-berasa. Jadi kayak biar lebih ada sensasinya gitu sih. Soalnya kan kadang tuh minuman berasa tuh kan misalkan kayak lagi capek sekolah atau kayak pelajaran, itu kan bahkan lebih enak kalau kita konsumsi yang manis-manis ya. Makanya lebih enak juga kalau misalnya minum yang berasa kayak gitu. Oke, yang pertama itu udah pasti karena warna itu cerah-cerah gitu kan. Jadi tertarik gitu lah, menarik gitu. Habis itu yang kedua, itu rasanya enak-enak kadang, walaupun agak manis over ya kadang beberapa minuman tuh. Tapi rasanya tuh enak gitu. Jadi saya suka. Karena lebih menyegarkan. Mostly sih rasanya ya yang manis gitu-gitu. Karena rasanya enak. Karena bosen gak sih kalau minum air putih terus? Oh, dari aku biasanya aku minum berasa tuh kalau lagi mau aja. Karena aku lebih sering minum air putih soalnya. Karena kadang tuh butuh yang manis-manis aja gitu di mulut, enak. Karena emang rasa manis itu membuat kita buat aktivitas itu biar lebih semangat gitu. Karena rata-rata minuman berwarna itu kan manis ya. Karena saya suka minum manis juga. Jadi sering minum manis lah. Biasanya kayak teh pucuk mungkin, terus Good Day, Nescafe gitu-gitu. Paling sih susu bubuk itu kayak Milo atau Denkau atau mungkin kayak Thai tea gitu. Yang paling enak itu Pop Ice Mango, itu enak banget sih. Teh pucuk. Biasanya saya meminum kemasan-kemasan seperti teh jus, gula batu. Aku kalau yang berwarna dan yang berasa ya, itu biasanya Fanta kalau nggak Pepsi. Paling kalau di sekolah es Bang John. Paling ST ya, ST kalau nggak es Milo. Fruity. Es Bang John. Fruity. Kalau misalnya minum berwarna dan berasa, pengaruhnya mungkin bisa, kalau yang saya baca dari kesehatan kan kurang ya. Jadi kita tuh bisa lebih capek dan juga tingkat gula kita tuh jadi lebih tinggi, dan itu which is not good lah. Iya tahu, makanya saya sendiri juga nggak begitu sering konsumsinya. Jadi cuman kayak kalau emang lagi perlu aja. Karena kalau misalnya terlalu banyak konsumsi juga kan bisa menyebabkan diabetes juga ya. Dan juga nggak baik juga karena kita juga butuh butuh nutrisi dari air putih juga. Oke, kalau aku sendiri aku tahu pengaruhnya apa. Salah satunya itu diabetes. Kalau aku tuh taunya karena aku juga pernah ngerasain itu, kalau aku minumnya kebanyakan tuh aku sakit radang gitu. Jadi gatal-gatal dan kadang sampai berdahak-dahak gitu loh. Tahu.
tahu. Yang pertama dari sisi positifnya itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Namun jika kita mengonsumsi berlebihan itu dapat menyebabkan diabetes. Kalau aku rasain sih itu agak lebih seger ya. Kalau habis yang makan makanan pedas gitu, biasanya kan aku tuh langsung buat netralinnya itu pakai minuman manis biasanya. Itu aja sih. Sebenarnya aku kurang tahu, cuman kalau menurut aku kalau misalkan minum minuman yang manis gitu ya, dan berasa kayak lebih kayak lebih bertenaga gitu loh. Kalau kita konsumsi secara nggak berlebihan sih sebenarnya oke-oke aja. Cuma kalau berlebihan ya bisa timbul beberapa penyakit kayak diabetes dan lain-lainnya. Kalau dari aku itu yang pasti bakal dapat kepuasan. Karena aku minum-minum yang berasa tuh biasanya kalau lagi dapat cuaca yang benar-benar terik, panas banget. Tapi kalau dikonsumsi yang berlebihan tuh benar tadi bakal sakit, diabetes. Kurang tahu sih. Kalau jangka pendeknya mungkin bakalan kayak rasa enak lah, nikmat. Terus kalau buat dampak jangka panjangnya mungkin kalau terlalu banyak dikonsumsi itu bisa kena diabetes. Secara umum sih ya, kita kan biasanya minum aja gitu, nggak bener-bener ngeliatin label banget. Nah itu jadi salah satu poin penting tuh apabila kita mau coba untuk rasain sebuah minuman yang ada rasanya, harusnya sih kita ngerti supaya kita bisa kontrol gitu. Sebenarnya tergantung minumannya sih. Ada beberapa yang bisa aku tebak, ada beberapa yang enggak juga. Kayak kalau aku sendiri, aku emang sering lebih ngelihat ke komposisinya sih. Jadi aku lebih tahu komposisi gulanya itu berapa. Kalau buat aku, kadang kalau beli minuman yang ada komposisinya aku jarang baca sih. Aku lebih baca ke cover aja itu karena biasanya itu langsung hilang gitu fokusnya, langsung mau minum aja pokoknya. Jadi komposisi itu jangan dibaca kan. Jadinya kadang nggak tahu gitu isi seberapa banyak gula di situ, nggak tahu kayak gitu. Tidak tahu. Mengidentifikasinya itu bisa dilihat dari komposisinya. Mengidentifikasinya sih nggak terlalu bisa, cuman saya biasanya tuh aku lihat gitu di komposisinya, gulanya tuh berapa gitu doang. Cuman ya tapi tetap aku minum aja sih. Enggak. Oh aku nggak bisa. Kalau label itu kan itu takarannya sebenarnya nggak pasti ya, nggak 100%. Itu kayak takaran yang istilahnya nggak real sih, itu kayak apa ya bahasanya ya, kayak disasarin tuh misalnya segini padahal yang pasti nggak segitu, karena pasti beda takaran kalau udah dimasuk botol. Kalau pertanyaannya dari yang solusi maksudnya pertanyaan yang jawabannya singkat atau relatif jarak pendek, bisa bahagia karena dia ngerasa sensasi yang baru. Cuman kalau misalnya panjang itu malah bikin buruk karena kita bisa rentan banget buat kena diabetes. Iya, mungkin kalau dalam jangka remajanya dia bakalan bahagia, tapi nanti pas jangka panjangnya, pas dia udah mulai masukin usia dewasa, itu bakalan kerasa efeknya ke badannya sendiri. Dia bakalan lebih gampang capek, pokoknya badannya tuh bakalan lebih rendah daya tahan tubuhnya dibanding normalnya kayak gitu. Tergantung orangnya sih. Kalau kayak Bima yang pasti lebih bahagia, tapi kalau kayak aku kayaknya nggak ada pengaruhnya sih. Kalau buat aku bahagia banget karena ngapain disia-siakan gitu. Tapi jujur sebenarnya nggak baik guys buat minum banyak-banyak karena nggak sehat. Tidak. Menurut saya tidak, karena yang pertama itu bisa menyebabkan gula berlebih, yaitu bisa menyebabkan diabetes. Iya, karena aku bukan tiap hari juga. Biasanya kalau aku pergi-pergi pasti yang aku cari tuh biasanya minuman berasa gitu. Sebenarnya itu juga ada dampak negatifnya kan kalau misalkan mengonsumsi gula yang berlebihan. Jadi lebih baik yang normal-normal aja. Mungkin kalau buat sekarang kita dapat benar kepuasan. Tapi nanti yang bahaya tuh kalau udah mulai memasuki umur 40, di saat tubuh kita udah mulai rentan sama gula dan lain-lainnya, ya berbahaya. Betul. Nggak juga, karena beberapa bagian dari komponen organ kita itu kalau bicara biologi itu butuh banget gula gitu. Jadi yang perlu itu seimbang, jangan berlebihan, jangan juga nggak sama sekali gitu. Kalau
Kalau dibilang nggak konsumsi sama sekali sih nggak ya, soalnya kan gimana pun juga badan kita butuh nutrisi yang seimbang ya. Jadi kita tetap butuh gula asal nggak berlebihan kayak gitu. Nggak juga, karena kan pasti kita butuh gula kan. Sebenarnya itu gula itu source of energy. Jadi kita perlu energi dari gula. Oke, sebelumnya karena aku bukan ahli gizi, aku kurang tahu sebenarnya. Tapi aku pernah dengar kalau kita tuh bisa hidup tanpa konsumsi gula sama sekali. Tapi aku nggak tahu ya itu berlaku di remaja atau enggak. Tapi kata aku kalau buat remaja itu mengonsumsi gula tuh nggak terlalu buruk-buruk juga gitu. Soalnya ya gitu Kak, sama kayak gizi. Mungkin tuh buat beberapa orang bisa jadi source of energy kayak gitu. Tidak juga, karena tubuh juga bisa membutuhkan membutuhkan gula. Kalau tidak mengkonsumsi gula sama sekali itu nggak jamin remaja itu sehat, karena kita kan tubuh kita juga perlu gula, cuman jangan berlebihan gitu. Juga karena dengan tidak mengonsumsi gula kayak apa ya, jadi kayak kurang berenergi untuk hari-harinya, kayak kurang bertenaga gitu. Enggak juga, karena pada dasarnya tubuh kita tuh butuh gula setiap harinya. Izin nambahin aja buat tadi tuh benar. Tapi kan penyakit kan gak cuma dari itu doang ya, pasti ada yang dari yang lain. Sekian Kak pertanyaan dari aku. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih untuk Bima dan Zizi yang sudah bersedia untuk diwawancara. Oke Dino, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Tika. Terima kasih ya Kak. Sekian, terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih.